satu topik menarik yang kami angkat yaitu gizi jelang usia balik sore kali ini. Dan sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita. Ada Ibu Resturini SST, ahli gizi dari Rumah Sakit Islam Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk gizi jelang usia balik ini ternyata juga ada hal yang harus kita perhatikan ini, Bu Rini ya. Iya, betul Dan sekali, Mas. ya, mohon pencerahannya, Bu Rini, silakan. Iya, terima kasih Mas. Ya mungkin ini agak gimana gitu ya. Kok ada gizi jelang balik gitu ya? Karena ini jarang Mas, jarang kita topik ini jarang kita dengar sekali ya. Nah, ini padahal satu hal yang menarik bagaimana kita ketika menyiapkan anak-anak kita itu menuju ke usia balik ya. Di mana salah satu fase pertumbuhan anak dalam Islam ya Mas dikenal, atau kalau dalam bahasa yang umum itu pubertas ya. Tapi di dalam Islam itu dikenal dengan usia balik atau masa pubertas ini. Nah, di sini ada laki-laki sama perempuan itu punya tanda-tanda yang beda ya. Misalnya pada laki-laki itu akan tumbuh di rambut di bagian tertentu, mungkin dengan mimpi basah, tumbuh jakun, suara semakin berat. Kemudian pada perempuan itu juga sama, mungkin ada tumbuh rambut di beberapa bagian tertentu, tapi yang jelas menstruasi dan suaranya semakin nyaring. Kemudian akan tumbuh payudaranya. Nah, untuk yang putri itu, Bu, iya, ya? untuk Oke. yang putri. Nah, dengan masa-masa itu kita perlu menyiapkan, Mas, perlu disiapkan sejak ketika dia akan mengalami masa itu gitu ya, masa pubertas atau masa balik. Jadi sebenarnya manusia itu tidak tumbuh secara normal, tapi butuh istilahnya orang lari butuh start, Mas ya. Jadi startnya itu untuk memenangkan sebuah lomba lari itu harus bagaimana kayak gitu, biar dia berlari tenang, kemudian mencapai finish yang betul-betul baik, kemudian memenangkan masa-masa itu, lomba-lomba itu kan. Jadi butuh sesuatu yang memang harus dipersiapkan ya. Nah mungkin di psikologisnya pada ketika anak-anak pada usia balik itu seperti mereka kadang-kadang sudah tumbuh rasa tanggung jawab, Mas. Kesadaran untuk tanggung jawab itu sudah mulai ada. Tapi keadaan emosinya mungkin tidak stabil karena dia sudah merasa mulai gede ya. Tapi kadang orang tua tuh nggak sadar bahwa anaknya itu sudah mulai gede, mulai ABG. Jadi kadang-kadang mereka itu mudah tersinggung, mudah marah. Nah di sini kalau di dalam Islam karena sudah mulai bertanggung jawab, maka segala sesuatu ya yang berkaitan dengan kewajiban dalam sebagai muslim itu harus dilakukan ya, dan wajib dijalankan dalam syariat Islam seperti sholat, puasa. Itu kan hal-hal yang wajib kita lakukan. Ketika anak-anak usia pubertas atau masa balik itu sholat perlu sudah mulai ditegakkan ya. Kalau dulu misalnya sholatnya hanya bolong-bolong, kemudian puasanya juga hanya puasa setengah hari kayak gitu. Tapi ketika dia udah mulai balik, ini harus dilakukan. Nah, Tanggung jawabnya makin ini ya, makin benar-benar ada gitu iya, ya, Bu ya. gitu ya. Jadi ABG itu bukan anak-anak lagi, tetapi masa-masa dia mulai bertanggung jawab akan kewajibannya. Nah, di sini support nutrisi atau dukungan gizi itu sangat penting ya. Ketika anak-anak ini kalau kita mulai mau menyiapkan anak-anak kita yang menjelang usia balik itu biasanya anak-anak di usia sekolah atau mulai 6 sampai 12 tahun ya. Nah, di sini sebetulnya kalau persiapannya sih enggak usia-usia itu ya, Mas, dari awal, tetapi ketika kita anak-anak menjelang usia itu, usia balik ya, dia kadang-kadang ini sangat penting ya. Jadi nutrisinya itu sangat penting karena di mana pertumbuhan dan perkembangan anak yang tepat untuk mencegah berbagai kondisi yang merugikan. Jadi usia-usia itu anak itu harus benar-benar di maintenance nek mesin gitu ya, Mas. Kalau mesin itu Di rumah dirawat ya, Bu ya. Dirawat di rumah, di maintenance ya. Jadi untuk ini agar pertumbuhan dan perkembangannya itu tepat. Ya, karena kalau ketepatan pertumbuhan dan perkembangan itu imbasnya juga dia akan mencegah berbagai kondisi kronis atau kesehatan yang merugikan. Nah, biasanya
kadang kita kan gini Mas, terlena karena pada usia 6 sampai 12 tahun itu kurva pertumbuhan pada anak itu kan cenderung menurun dibandingkan ketika anak dalam 1 tahun pertama dalam kehidupan atau dikenal 1000 hari pertama itu kan usia pertumbuhan kan sangat pesat-pesatnya ya. Tapi ketika anak usia sekolah itu biasanya cenderung menurun jika dibandingkan usia-usia pada usia kehidupan pertama. Itu wajar seperti itu ya Bu ya? Wajar Mas, wajar. Tapi makanya kadang-kadang terlena, nggak apa-apa biasa kayak gitu ya. Wajar, gitu wajar biasa. Nah itu keterlenaan kita itu akan berakibat yang tidak baik ya. Atau di dalam masa pubertas atau ketika remaja itu kan biasanya anak-anak itu setelah SD, anak-anak SMP itu kan mulai tumbuh mulai tinggi, mulai badannya besar, kemudian perkembangan otaknya juga mulai tambah pinter kayak gitu ya Mas, beda dengan anak-anak SD. Nah jadi ketika ini kadang kita yang terlena di usia sekolah ini yang membuat kita terlena ya. Jadi kadang-kadang diabaikan. Nah ini yang perlu diperhatikan. Dalam rentang usia ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk nutrisi anak, kemudian permasalahan yang akan terjadi karena anak sudah mulai bisa memilih, bisa jajan, kemudian dia bisa pergi sendiri kayak gitu ya. Anak 6-12 tahun itu kan mereka sudah bisa mandiri kayak gitu ya. Jadi kayak seakan-akan dia namanya ABG Mas, kayaknya dia bisa menentukan dirinya sendiri kayak gitu. Nah ini yang perlu dikawal termasuk ketika menentukan makanannya itu loh, makanya gimana gitu loh ya. Kemudian kalau kita tidak perhatikan itu akan memunculkan permasalahan-permasalahan yang akan berakibat kepada kesehatan anak. Nah pada usia ini kebutuhan nutrisinya itu harus dicukupi ya, mencakup biasanya karena anak-anak bisa memilih ya Mas, karena anak-anak bisa memilih sekarang itu makanan yang dijajakan itu kadang-kadang tidak dihiraukan apa komposisinya ya, seperti misalnya anak-anak pada usia 6-12 tahun itu kan kebutuhan karbohidratnya itu harus cukup di mana makronutrien seperti karbohidrat, lemak, protein itu memang dibutuhkan untuk anak usia 6-12 tahun dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Nah ini seperti slogan yang akan datang mungkin di Hari Gizi, itu muncul slogan penuhi gizi seimbang demi aset bangsa di masa yang akan datang. Jadi anak-anak ini kan termasuk aset bangsa, makanya ini yang harus dipenuhi. Nah fenomena yang terjadi Mas, anak-anak itu kan mengkonsumsi makanan tapi orang tua dan anak itu tanpa tahu apa sih komposisi yang ada di dalam makanan. Karena kadang-kadang kita itu mengabaikan kemasan yang sudah dikasih komposisi makanan kayak gitu ya, ingredient kayak gitu ya. Itu kadang diabaikan ya. Orang-orang itu diabaikan, yang penting rasanya enak kayak gitu ya. Yang kadang nomor 1 tuh rasa yang dirasakan. Nah, misalnya ini ya, seperti konsumsi karbohidrat. Zat gizi yang paling makronutrien nomor 1 itu kan karbohidrat. Nah, biasanya karbohidrat itu yang harus dikonsumsi itu adalah perbandingan antara karbohidrat kompleks dan karbohidrat yang sederhana, itu harus seimbang. Tapi apa dayalah sekarang itu banyak anak-anak itu yang mengkonsumsi karbohidrat sederhana. Contohnya makanan bergula. Nah, sekarang seperti es, cake, kue, yang makanan yang dijual di jalan-jalan itu kan rata-rata mereka kaya dengan karbohidrat sederhana. Ya, pemanis ya. Nah, atau karbohidrat kompleks seperti tepung yang diolah ya. Ada pengolahan sehingga akan mengalami penurunan jumlah serat yang ada di dalam karbohidrat itu, sehingga anak-anak konsumsi seratnya akan kurang. Padahal pada prinsipnya karbohidrat kompleks ini akan berhubungan dengan bermanfaat menjaga kestabilan hormon insulin dan sebagai sumber serat dalam tubuh. Nah, itu kan ketika anak-anak mengkonsumsi kebanyakan karbohidrat sederhana dan perutnya itu terisi dengan karbohidrat sederhana, berarti kan terjadi kekurangan sumber serat dan hormon yang menstabilkan insulin. Nah, ini juga akan berakibat, Mas. Akibatnya akan makanan itu tidak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan.
setahun 2 tahun tidak kelihatan. Jangkanya sangat panjang. Setelah nabung lama ini ya Bu ya. Iya, betul sekali Mas. Seperti orang itu investasi. Investasi. Makanya untuk masa yang akan datang berarti jangkanya lama kan gitu loh ya. Kemudian anak-anak itu juga makronutrien seperti protein, lemak, kemudian itu juga sangat dibutuhkan ya. Tidak semuanya lemak itu jelek ya, tetapi ada beberapa lemak yang memang bisa menghasilkan asam lemak yang baik untuk membantu kebutuhan daripada si anak itu si anak ya. Kemudian selain makro yang tadi saya ungkapkan tadi Mas, sekarang itu fenomenanya anak-anak defisit akan mikronutrien. Mikro itu kan kebutuhannya kecil Mas, kecil ya. Mestinya ya Bu ya. Mestinya sangat kecil, tetapi tidak tercukupi. Nah itu kan satu pertanyaan, satu polemik buat kita. Padahal butuhnya cilik loh ya, kenapa tidak tercukupi? Padahal hidup di Pati Bu. Betul, kalau kita mau saja di Pati itu banyak sekali kaya Mas, tidak ada yang tidak bisa. Contohnya mikronutrien itu kan ada seperti zat besi. Nah zat besi itu Pati itu kan penghasil sayur. Ya, di daerah pegunungan seperti Gembong, Trogowungu itu kan penghasil sayur ya Mas. Kemudian ada vitamin. Nah, itu ada pada sayur dan buah-buahan. Di Pati itu kurang buah apa sih Mas? Duren, ini musim duren ya duren, mangga ada mangga, kemudian ada jambu ya jambu kan. Semua itu bayam apa itu kalau kita ke Pasar Puri itu kan sore itu kan sudah lengkap sekali. Tinggal kita memanfaatnya itu bagaimana? Kenapa sampai terjadi defisit? Terjadi kekurangan tadi ya. Ya, kekurangan daripada zat besi. Misalnya sekarang gerak gencar anak-anak SMA sampai diberikan suplemen zat besi agar tidak terjadi anemia zat besi. Nah, itu kan kenapa sih kalau harus pakai suplemen padahal di makanan kita itu ada. Ya, ketersediaan barang itu ada, tinggal orangnya itu mau makan atau tidak. Kemudian vitamin B, vitamin C, vitamin D. Nah, itu kan harus cukup diberikan oleh dikonsumsi oleh tubuh kita. Jadi asupan makanan itu seharusnya memang betul-betul cukup ya, cukup bagi kebutuhan tubuh kita. Karena kecukupan itulah yang nanti akan memelihara tubuh kita ya, seperti jantung, paru-paru, tulang itu akan terpelihara jika bahan baku yang kita makan itu sesuai dengan kebutuhan daripada organ-organ tubuh kita. Nah, terdapat permasalahan yang nutrisi di dalam ketika anak sekolah itu ada juga dua masalah gizi ganda ya Mas. Ada di satu sisi yang kurang dan satu lagi yang lebih. Over malahan ya. Over ya. Ini jadi, kenapa ini Bu? Nah ini fenomenanya kenapa begitu? Lucu ya Mas ya. Kalau memang kita kekurangan itu mungkin terjadi gizi kurang bisa. Sekarang itu banyak remaja yang stunting atau misalnya bukan stunting tapi dia underweight ya. Mulai remaja putri itu banyak yang underweight. Padahal ketersediaan makan itu ada, tetapi mereka salah dalam memilih makanan. Jadi memberikan isi perutnya itu kan ada yang memang ada yang bermasalah dengan kondisi perutnya, misalnya ukuran lambungnya yang memang kecil dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Tetapi ketika mereka memanfaatkan mengisi lambungnya itu tidak dengan makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhannya, tetapi hanya sesuai dengan keinginannya. Misalnya dia yang seharusnya makan isi piringku ya Mas, ada nasi, kemudian ada lauk hewani, lauk nabati, protein, sayur, buah-buahan. Apa daya yang harusnya dimasukkan ke dalam perutnya yang kecil itu tetapi diganti. Misalnya minuman yang manis atau mereka makanan-makanan yang cepat saji kayak gitu ya. Nah itulah yang membuat mereka itu asupannya menjadi kurang kayak gitu. Kurang dalam artian mereka itu tidak memperhatikan jenis makanan yang dimakan. Sementara isi piringku ini juga sejenis piring yang ada gambarnya itu dijual bebas ya Bu ya? Iya, gampang didapatkan. Betul di supermarket sekali, Mas. ada kan? Iya. Saya tidak tahu kalau di pasar ada apa enggak ya? Iya, tapi kalau nggak ada pun kan mudah Mas, dunia dalam genggaman. Sekarang kita lewat HP kayak gitu kan bisa ya googling. Isi piringku itu sebenarnya isinya apa sih? Itu ada, sudah tersedia isi piringku untuk dewasa, untuk anak-anak, untuk remaja. Itu semua sudah tersedia ya.
Ya memang permasalahan di Indonesia itu unik Mas, saking ininya ya, makanan yang masuk itu banyak sekali. Saya tadi lewat dalam Mas, lewat dalam. Ternyata di daerah Abu Bakar itu sekarang kesini itu isinya makanan cepat saji semua. Kafe-kafe banyak Bu Iya, ya. bukan kafe, yang kaki lima pun ada Mas. Iya. Nah, ini membuat satu keprihatinan kita gitu ya, anak-anak pulang sekolah mereka jajan seperti itu. Nah ketika orang tua menyajikan makanan di rumah mesti mereka akan menolak. Dan itu sebetulnya malah makanan yang terbaik ya di rumah ini ya Bu ya. Betul, kalau menurut saya sebagai pandangan saya sebagai seorang ahli gizi, makanan terbaik adalah makanan yang berasal dari dapur rumah. Karena kita tahu produksinya, kasih tambahan bahan makanan apa, bahannya tadi segar, fresh atau tidak, komposisinya seberapa, itu yang terbaik kalau menurut saya, pandangan saya sebagai ahli gizi. Kalau misalnya kita makan di luar ya Mas, itu kan nggak tahu ya, ini tadi nih masak betul-betul kaldu atau kaldu instan, kita kan nggak tahu. Ya memang gurih ya. Iya gitu loh. Nah ini yang membuat kita, karena pola-pola makan yang seperti itu yang membuat mereka itu menjadi istilahnya terjadi permasalahan. Ilat warung kalau orang Jawa bilang, orang Pati, ilat betul. warung ya. Ilat warung. Nah ini kan, sekarang itu yang membuat ini lagi kemudahan kita dalam mengakses makanan Mas. Misalnya, malas masak lah, kita grab aja kayak gitu. Tapi yang di grab itu ya makanan-makanan kayak gitu loh. Mereka tidak perhatian apa sih isinya. Gitu loh, apa yang terkandung, apa yang uang saya keluarkan, misalnya harga 10.000, 15.000 itu dapatnya saya apa, kayak gitu. Nah inilah yang membuat anak-anak itu tidak bisa tumbuh dan berkembang secara secara normal ya. Betul, secara indeks massa tubuh, secara status gizi mereka mungkin kebanyakan yang normal daripada tidak normal. Tetapi kalau dicek lebih dalam lagi, misalnya seperti taruhlah yang paling mudah HB darah, hemoglobin darah, itu mereka yang gemuk, yang status gizinya ideal itu bisa anemi. Nah, karena itu tadi kekurangan zat gizi mikro, apalagi anak-anak yang jelang pubertas, mereka butuh tumbuh, berkembang, perempuan itu disertai menstruasi, yang dimana pada saat menstruasi itu kan mengeluarkan darah. Nah, apabila itu tidak dikelola secara baik, itu bisa berakibat berakibat yang kurang baik ya untuk pertumbuhan. Nah, sekarang menjelang usia pubertas juga itu kesehatan tulang juga penting Mas. Karena investasi tulang kita pada usia 6 sampai 12 tahun itu akan berimbas pada berapa tahun yang akan datang ya. Kira-kira nanti usia seperti saya nih yang jelang 50 itu sudah kalau invest tulangnya itu tidak baik itu mulai kerasa Mas. Okay. Makanya kayak boyoan kayak gitu ya Bu ya. Iya. Dan macam-macam pegelinu. Itu terjadi OA, osteoartritis kayak gitu ya, apa rematik kayak gitu. Nah, itu orang baru heboh minum susu yang tinggi kalsium kayak gitu. Nah, padahal invest mereka itu dari berapa puluh tahun yang lalu gitu loh, bukan hanya ketika hari ini. Nah, pada masa ini ya, pada masa pubertas itu kesehatan tulang itu penting. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu tadi untuk mencegah tulang yang keropos dan osteoporosis untuk menjelang usia yang akan datang. Oke. Iya. Masalahnya ketika usia yang akan datang sudah ketahuan osteoporosis, tidak serta-merta ketika kita minum susu yang katanya diiklankan di televisi itu langsung sehat kembali, kemudian tulangnya bagus kayak anak muda, nggak bisa seperti itu. Nggak segampang itu ya, Bu ya? Tidak segampang itu, karena ini pembentukannya itu kan dimulai dari usia dia sekolah. Puluhan tahun ya Bu ya? Puluhan tahun. Tadi kan saya di awal udah bilang namanya makanan itu tidak serta-merta setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun itu enggak. Ya, tetapi mereka itu jangkanya itu sangat panjang. Nah, ini masa-masa, kenapa Mas? Karena masa-masa pubertas itu kan pembentukan tulang terjadi. Nek ibaratnya wong bangun, nek semene akeh, semene apik, itu kan kenceng. Dia kan kokoh sampai mungkin diterak banjir ora rubuh gitu loh. Nah, itu. Nah, sama ibaratnya kita logikanya seperti itu. Ketika bahan yang digunakan untuk pembentukan tulang pada usia pubertas itu cukup. Nah, cukup, maka akan terjadi tulang-tulang yang baiknya. Nah, ini pembentukan tulang ini kan akan diisi ya, mulai terjadi pada masa pubertas, ini bukan terjadi kemudian
memanjang, dia akan mengalami pertumbuhan panjang, kemudian pertumbuhan diameternya, kemudian akan terjadi ketebalannya itu berapa. Itu kan di masa 6 sampai 12 tahun. Kalau di masa anak-anak bayi itu kan mulai terbentuk. Tapi isinya itu pada ketika anak-anak berusia 6 sampai 12 tahun. Nah, ini untuk ini juga ya, untuk menjaga tadi ketika anak-anak yang harus kita siapkan untuk masalah tulang ya, kesehatan tulang itu juga membutuhkan tidak selain kalsium itu juga vitamin D, Mas. Oke. Nah, itu kan bisa berasal dari sayuran yang akan disintesa melalui sinar matahari juga, itu dia akan terserap ketika kita banyak berjemur, banyak berolahraga, beraktivitas. Nah, itu juga sangat penting ya. Nah, kemudian protein, magnesium, nah itu sangat dibutuhkan gitu ya. Oke. Kita membahas tentang gizi jelang usia balik. Ini juga ternyata ada perhatian khusus Mitra Pas karena ini ibaratnya sebagai pondasi untuk sekitar beberapa tahun ke depan. Umur 45 sampai 50 baru kerasa hasil tabungannya. Dan tadi ada yang sempat judek dari yang sudah masuk dari Ibu Dwi, katanya anaknya suka jajan seblak. Kalau sudah jajan seblak itu kemudian males makan ya, sukanya makan yang pedes-pedes. Mohon pencerahannya Bu, kalau sekarang asik-asik aja Bu, makan sambil nongkrong sama temennya, gerombol makan seblak tiap hari, habis sekolah langsung gerombol terus, belum ada efeknya Bu? Iya, belum Mas. Kalau usia maksudnya sebulan 2 bulan atau bahkan setahun 2 tahun yang akan datang, paling yang efek yang terdekat ada diare atau mungkin asam lambungnya naik kayak gitu. Itu efek terdekat Mas. Jadi kan, nah kita tahu kalau seblak itu isinya kan karbo doang ya Mas, karbo, cuma dia kerupuk yang dicelup sama itu ya, yang dicelup sama kuah-kuah kayak gitu. Nah, kuahnya sendiri kita nggak tahu isinya ada proteinnya atau enggak kayak gitu ya. Masih beruntung nggak mumbul Bu ya. Iya. Karena ini kan tapioka ya Bu ya. Iya, tapioka, karena kayak kerupuk itu kan banyak tapioka Mas ya, kerupuk yang dicelup kayak gitu kan, setahu saya itu ya kayak. Karena saya sendiri tidak penggemar seperti itu. Saya kalau ada makan itu suka incip-incip Mas, tapi kalau kelihatannya tidak serk kayak gitu ya sudah satu kali aja lah gitu, nggak usah. Saya tahu rasanya mie level atau apa itu semua saya incip kayak gitu. Saya tidak merupakan orang yang golongan pemakan segalanya gitu. Nah, ini Ibu Dwi anaknya kelas 3 SMP ya. Mungkin kita harus bicara hati ke hati ya Bu ya, atau mungkin satu saat bawalah ke ahli gizi Bu ya, kita sharing bareng sama putra-putri jenengan, atau kita kita ngobrol. Berarti kan ahli gizi ketemu ahli gizi itu bukan harus orang sakit. Ya, ketika kita harus mengedukasi, meluruskan makanan-makanan itu kan biasanya nek dikandani ibu kan sok ngeyel. Dikandani orang tuanya sok ngeyel, kalau anak itu kan ABG usia kelas 3 SMP itu kan ABG gitu ya. Jadi memang ada satu edukasi di mana mungkin kalau memang jenengan di sekolah itu ada istilahnya apa ya Mas, yang orang tua dikumpulkan itu apa ya untuk rapat-rapatnya itu meetingnya. Apa ya itu namanya, bagian komite ya Bu. Komite ya. Nah, mungkin lewat komite sekolah lah kita kumpulkan. Kalau di sekolah dasar TK itu yang namanya parenting itu ya. Nah, mungkin kita bisa pada saat itu silahkan undang kami dari teman-teman Persaki untuk memberikan edukasi di sekolah dulu, atau mungkin ibu monggo kalau sifatnya pribadi datang ke rumah sakit untuk konseling gizi. Nanti kita akan diskusi di situ. Nanti kita akan namanya merubah pola perilaku itu tidak sekedar dikandani manut. Nah, yang kandan-kandan ini pun juga kadang kalau ibunya sendiri ya sampai judek itu tadi Mas. Nah, beda kalau kita bertemu. Nah, memang solusinya itu edukasi untuk merubah perilaku. Karena apalagi itu perilaku lidah Mas ya. Perilaku lidah itu susah sekali. Saya betul-betul kalau orangnya tidak betul-betul sadar, itu mereka tidak akan merubah. Karena enak sih Mas ya, itu kan istilahnya pemuas hawa nafsu ya, nafsu makan itu kan enak sekali ya. Kalau terpuaskan itu kan akan tidak ada inilah istilahnya, tidak ada duanya gitu ya. Nah, mungkin pelan-pelan Ibu monggo silahkan, ada anak-anak putra-putri jalan terdekatnya mulai kita disuruh kita ngobrol, maksudnya Ibu juga harus tahu apa sih yang kamu makan dari seblak itu. Mungkin Ibu harus mulai sedikit aja belajar tentang komposisi dari seblak itu. Nah, nanti kita
jangan anak sekarang itu jangan didoktrin kowe aja mangan ngene mbak mundak marahi ngene nanti dibadali ya istilahnya. Nah anak-anak sekarang itu modelnya kan kita harus berdiskusi ya, ketika kamu makan itu isinya apa, kemudian satu itu efek sampingnya apa, untuk tingkat manfaat dan tingkat ketidakmanfaatnya itu banyak yang mana, kayak gitu ya. Memang kita orang tua tuh harus sabar ya ketika kita tidak memulai dari awal. Kalau memang saya punya pengalaman Mas, ya pengalaman saya, hidup saya, anak-anak saya memang tidak begitu suka makan di luar. Karena apa? Dari kecil saya punya prinsip ya, karena dulu ekonomi pas-pasan ya Mas, ojo kakan jajan kayak gitu ya. Jadi sebelum keluar rumah itu anak-anak saya kenyangi dulu. Jadi mereka tidak lapar mata, jadi tidak ada kebiasaan. Dan saya punya kebiasaan memang dari dulu masak gitu ya, masak di rumah, produksi makan rumah itu ada. Tapi kalau memang itu sudah terlanjur ya sudah, kita memulai dengan win-win solution, jadi memberikan edukasi pelan-pelan tapi pasti kayak gitu, untuk anak kita itu supaya mengubah pola perilakunya. Ya, yaitu tadi secara tidak langsung kita harus sharing kayak gitu. Ya mungkin kadang anak-anak seperti itu perlu ketatap dulu Mas, istilahnya ketabrak dulu gitu, sakit kayak gitu ya. Yang dimana penyakitnya itu harus meninggalkan makanannya. Ini itu mereka baru sadar kadang terbangun dari tidurnya. Oh bener-bener ngefek ternyata ya gitu ya Bu. Iya, ternyata makanan ini benar-benar ngefek ya. Kalau sebelah itu kan memang level. Nah kita tidak tahu komposisi pedesnya itu mereka betul-betul dari cabai, ataukah ada dari tambahan makanan yang memang tidak seharusnya. Ya, apalagi di dalam bumbu itu ada kandungan misalnya bahan pengawet. Jelas kalau namanya bahan pengawet itu mengandung unsur garam. Nah, garamnya dia itu biasanya kayak mie instan aja itu ya. Mie instan itu kalau saya lihat di komposisi mie instannya itu pengawetnya yang sejenis garam. Satu bungkus itu adalah kebutuhan 3 hari orang dewasa. Nah, kalau tadi misalnya di mana bumbu-bumbu yang sebelah tadi ada bumbunya yang sama dengan mie instan, itu kan kemungkinan berarti kalau 7 hari makan kan sama dengan taruhlah 21 hari kebutuhan orang dewasa dimakan dalam seminggu. Padahal ini masih usia SMP kelas 3 ya Bu? Iya, belum terasa Mas, karena di situ anak-anak seusia itu kan organ-organnya masih normal sekali. Dan dan dia sudah adalah mulai anak-anak yang tumbuh menjadi generasi-generasi yang harus kuat kayak gitu. Nah, makanya segala makanan itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita itu menjadi generasi yang lemah. Karena nanti di usia baru 30 udah terkena hipertensi, udah terkena penyakit mendasar itu kan hipertensi sama gula darah. Nah, kalau sudah itu kan berkembang kemana-mana Mas. Ada stroke, ada namanya semacam-macam lah, gagal ginjal. Nah, itulah yang mendasari dari kita. Makanya jangan sampai kita pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Monggo kalau jenengan memang kesulitan silahkan. Kita ketemu dengan ahli gizi. Sekarang itu kan di rumah sakit itu kan sudah ada klinik gizi ya Mas, klinik konsultasi. Itu bukan berarti orang sakit aja. Misalnya anak bermasalah dengan makan, kemudian ketika treatment kita anak yang gizinya kurang atau dia kurus, kemudian ketika dia kegemukan, itu kan harus ada trialnya, ada treatmentnya ya. Nah ini monggo kalau memang ini bisa didatangi ke klinik gizi. Jadi kalau memang ibu itu judek tadi ya, kejudukan ibu jangan ditambah. Cobalah kita cari solusi. Jangan dipaksakan Bu, tapi memang anak segitu itu kita perlu diskusi. Ya, perlu diskusi. Kemudian nyon sewu ibunya sendiri juga bahannya itu harus kuat Mas. Artinya banyak baca tentang gizi, tentang apa. Nah, itu tidak ada ruginya karena ilmu gizi itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Masak itu juga perlu ilmu gizi, apa ya, keamanan pangan dan lain-lain. Nah, itu bisa kita terapkan sehingga anak-anak itu bisa terbentuk yang dia merubah pola pikirnya. Sebenarnya kita makan itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan kayak gitu. Baik, sambil jalan ada yang sudah masuk lagi Bu, saya coba tanyakan ya, dari Pak Sutrisno dari Jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, tapi ini kayaknya di luar tema ini Bu, Bapak. Oke, istri saya begini Bu, usia 37 tahun Bu, sering mengkonsumsi suplemen merek S yang yang terkenal di televisi itu. Katanya untuk penambah darah. Apakah konsumsi suplemen tersebut baik?
adakah alternatif lain pengganti suplemen ini loh? Ini hidup di pati loh ini loh. Iya. Apa penyebab kurang darah Bu kalau boleh tahu? Setahu saya kan konsumsi makanan istri saya sudah bergizi, tetapi sering mengeluh lemas, pucet dan juga taunya kurang darah. Nah, taunya kurang darah ini periksa ke dokter, ke ahli gizi atau bagaimana ini? Jangan-jangan mengira sendiri bahwa ini kurang darah. Ini kita angkat pertanyaan dari Pak Sutrisno dari Jaksa tadi Bu, yang punya istri usia 37 tahun, sering konsumsi suplemen, katanya biar merasa kurang darah ini. Mohon pencerahannya Bu. Iya, terima kasih Pak Sutrisno. Alangkah baiknya memang kalau sebuah penyakit itu diagnosanya dengan didiagnosa sendiri ya. Jangan didiagnosa sendiri. Artinya gini, kurang darah itu orang bisa berpersepsi apakah HB darahnya yang kurang atau tensinya yang memang rendah. Nah, ini yang harus diluruskan kayak gitu loh. Ketika kita kalau memang HB darahnya yang kurang, itu okelah kita konsultasi sama dokter atau bidan akan mendapatkan suplemen. Tapi ketika memang itu ada masalah dengan HB yang rendah, itu kan harus dicari. Kok terus-terusan kayak gitu loh Mas, kok terus-terusan. Padahal makanya kan sudah bergizi. Kalau sudah berumah tangga itu kan artinya mungkin ada masalah-masalah perdarahan yang di dalam tubuh kita tanpa sepengetahuan kita itu mungkin ada sehingga menyebabkan anemia kayak gitu. Jadi kalau kita cuma dijoki dengan suplemen aja ya percuma. Katanya tadi kan makanya sudah bergizi kayak gitu ya, tapi harus masih sering lemes kayak gitu. Nah ini sebenarnya lemesnya itu apakah memang kekurangan darah HB-nya, HB hemoglobin darah, ataukah memang tekanan darahnya yang rendah. Nah itu beda. Nah kalau tekanan darah yang rendah mestinya ada beberapa makanan yang memang menaikkan tensi darah, misalnya makanan-makanan sumber natrium, ada garam, itu bisa menaikkan tekanan darah. Tetapi ketika HB darahnya yang rendah itu kan boleh suplemen, tetapi kalau menurut saya akan lebih efektif dan efisien ketika kita makan buah dan sayur dan sumber protein. Nah, yang dikatakan bergizi, apakah di dalam makanan itu bergizi menurut perut ataukah bergizi menurut komposisi? Kalau bergizi menurut perut itu kan asal perutnya kenyang, oke, udah bergizi gitu lah ya. Tapi kalau menurut komposisi kan ya, sudahkah makanan di dalam piring kita itu isinya terdiri dari sepertiga bagian nasi, kemudian sepertiga bagian sayur, 2/3 buah, kemudian 2/3 lauk hewani dan nabati. Apakah sudah seperti itu? Kadang kita makan sayur aja jarang Mas, seminggu sekali nggak mesti. Atau mungkin sebulan 2 kali atau seminggu hanya 2 kali. Nah itu kan berarti terjadi defisiensi atau kekurangan zat gizi mikro yang menyebabkan terjadinya anemia. Nah kalau saya sih kalau misalnya minum suplemen itu biasanya ada efek sampingnya Mas, tetap ada efek sampingnya. Lain kalau kita makan buah dan sayur, paling efek sampingnya kita kepengen ke belakang kayak gitu kan selesai sudah. Terbuang di fases ya Bu ya, di kotoran ya. Kemudian kalau vitamin yang berlebih di dalam mesti kayak vitamin C itu kan dia membantu Fe, membantu juga menaikkan kadar HB darah yang dia akan bekerja dengan sumber Fe ya, mineral Fe, jadi dia bisa menaikkan HB darah. Nah ini kalau itu sumbernya dari makanan, paling kelebihan ya efeknya paling ke belakang kayak gitu ya, entah itu dibuang secara dari urin ataupun dari feses. Tetapi kalau itu suplemen kita enggak tahu gitu loh. Kalau alangkah baiknya seperti Mas Ari tadi katakan, kita belajar komposisi isi piringku itu betul-betul kita pelajari yang benar dan kita praktekkan. Nah di situ insya Allah akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi kalau memang masalahnya itu dikurang gizi Mas atau kurang asupan ya. Tetapi kalau ada masalah di dalam tubuh kita, misalnya anemianya itu terjadi karena ada gangguan di saluran reproduksi ya, mungkin ada penyakit-penyakit atau misalnya yang belum kita rasakan gitu loh. Kalau berkepanjangan anemianya itu berkepanjangan, maka itu kan segera dikonsultasikan ke dokter. Tetapi kalau anemianya itu tidak berkepanjangan setelah dia minum, seharusnya kalau sesudah minum obat suplemen itu ya sudah selesai kayak gitu Mas ya, tidak ada masalah lagi karena sudah dinaikkan. Tetapi kalau itu masih bermasalah terus kan berarti ada gangguan di kesehatannya kayak gitu. Lebih baik kalau Pak Sutrisno, kalau memang ada waktu, ada kesempatan, cobalah ini benar-benar diinikan loh, dikonsultasikan ke dokter.
Tapi toh kalau memang dilihat lagi dari menunya, apakah bergizinya itu sudah sesuai dengan isi piringku atau belum? Gizi seimbang, sudah gizi seimbang atau belum? Kalau jenengan mau belajar gizi seimbang, oke. Kalau jenengan mau belajar dari dunia dalam genggaman itu tadi lewat Mbah Google, bisa kita baca-baca di situ, merupakan referensi. Atau kepengen mantepnya, monggo lah ketemu ahli gizi dari Jaksa, itu kan ada puskesmas dari Jaksa 1, puskesmas dari Jaksa 2, nanti di situ kan bisa berkonsultasi gitu. Oke, Pak Sutrisno, langsung kita kirim ini ya, gambar isi piringku ini yang sudah berhasil kami dapatkan. Anda silakan cek di WhatsApp ya. Ada bagian-bagian sepertiga sayuran, sepertiga makanan pokok, kemudian 2/3 lauk pauk dan 2/3 buah-buahan. Silakan Pak Sutrisno bisa dicek ya. Sudah dilihat kayaknya. Oke, kalau Pak Sutrisno masih ada yang belum jelas, bisa WhatsApp lagi ke kita di 085277999911. Ya, sudah diterima. Baik, untuk yang kepengen telepon juga masih ada beberapa menit lagi, Mitra Pas bisa masuk di 0295385877. Ini yang sudah masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Baik, ini yang sudah masuk dari Ibu Vivin atau Mbak Vivin ini menanyakan begini Bu, kemarin ini kan ada kesempatan untuk kita dipanggil oleh negara untuk mengikuti PPS. Di sana diwajibkan kita untuk cek kesehatan. Kemudian diambil darahnya dikit Bu di puskesmas. Bayarnya Rp40.000 detail. Kemudian yang bertugas itu dokter mengatakan, wah Mbak ini ketinggian ini salah satunya 205. Ini darah apa-apanya ini? Karena gula darah. Normanya 200, ini katanya 205. Lemak ini. Lemak, kolesterolnya ketinggian 205 katanya. Kemudian saya sempat bertanya kepada petugas lain, ini terusnya gimana? Apakah minum obat enggak? Dicek aja atau kontrol aja di makanannya. Mohon pencerahannya Bu. Ini Bu Vivin usia berapa? Ini usia berapa? Penting ini Bu ya, harusnya. Bu Vivin silakan bisa WhatsApp lagi. Oke, Nabi ngetik. Bu Vivin usia 32 tahun Bu. Oh, 32 tahun. Mbak atau Bu ini silakan. Iya, terima kasih Bu Vivin. Tadi kan petugas kesehatan memang itu kalau mungkin kolesterol ya Mas ya, kalau persepsi saya ya. Ya memang pemeriksaan kolesterol itu yang ideal pakai puasa Mas. Ya, pakai puasa dulu. Jadi malam sebelum 8 jam sebelum diperiksa itu puasa. Untuk validnya ini ya. Nah, karena kalau di ini kan ya kemungkinan tidak valid itu hanya screening awal gitu. Tapi itu nggak apa-apa Bu Vivin, jangan bingung, jangan apa. Cuma ya betul apa kata tadi petugas kesehatan, kontrol di makanannya. Iya betul, kolesterol katanya. Nah ini kembali lagi Mas Ari tadi kan udah nge-share isi piringku ya kayak gitu. Nah ini kembali Bu Vivin, bahwasannya kalau kita mau panjang lagi itu di piramid makanan. Nah di piramida makanan itu komposisi lemak adalah yang paling kecil, paling ujung di atas. Berarti kalau itu kolesterol itu asalnya kan dari lemak. Nah, bisa lemak berupa dari minyak ataupun dari yang lain, misalnya santan dan yang lain. Nah, ataupun bisa juga dari sumber karbohidrat. Nah, itu bisa jadi lemak ataupun trigliserid. Maka monggo Bu Vivin tadi dicek lagi benang makanannya. Sehari makan gorengan berapa kali? Kalau idealnya sehari kalau kita orang normal itu paling banyak 1 kali sehari itu kurang lebihnya 6 sampai 7 makanan yang digoreng. Nah, di sini mungkin saya tidak melarang jenengan makan kerupuk, tapi monggo silahkan dihitung bahwasanya kerupuk itu termasuk sumber karbohidrat. Nah, termasuk seperti kerupuk dan teman-temannya Mas. Kerupuk dan teman-temannya itu ada rempeyek, ada ceriping, ada macam-macam. Monggo silakan kalau jenengan makan itu silakan kurangi sumber karbohidrat. Imbangi dengan tadi yang Mas Ari katakan bahwasanya sepertiga nasi itu imbangannya adalah sepertiga dari adalah sayur. Ya Mas ya, isi piringku tadi kayak begitu ya. Jadi silahkan Bu itu dikelola Bu ya. Jadi dikelola bahwasanya apakah Bu Vivin sayur dan buah makan tiap hari, kemudian gorengannya makan berapa, camilannya seperti apa, ataupun kalau makan misalnya gorengan yang tepung seperti bakwan, kemudian
bakwan sayur itu berapa kali per hari kayak gitu. Terus sukun goreng itu berapa kali per hari. Nah, itu yang harus kita cross check, Mas. Yang kita cek itu adalah makanan kita. Masalahnya kalau kadang-kadang masih gini sih, Mas, ada persepsi kalau nggak makan gorengan itu lemes kayak gitu loh. Terus apa hubungannya gorengan dengan lemes kayak gitu loh sih. Padahal sudah makan kok lemes. Katanya kalau itu mindsetnya kalau nggak makan gorengan itu lemes kayak gitu loh ya. Jadi, nah itulah persepsi seperti itu dihilangkan. Ya coba Bu Pipin dikelola aja dengan makanannya. Banyak makan sayur dan buah minimal 1/3 piring tiap kali makan. Ya. Atau buah, cemilan-cemilan jenengan yang dulunya pakai goreng-goreng sekarang gantilah dengan buah-buahan kayak gitu. Oke, hati-hati jangan sampai mandek pahit. Wah, repot lagi Bu ya. Mandek pahit itu ya. Soalnya cuacanya seperti ini Bu, mendukung sekali. Ya. Mendukung sekali. Kalau gini boleh ngemil, Mas, tapi pakai rebusan, jagung rebus atau ubi rebus. Itu tidak begitu sejahat dengan ketika dia digoreng kayak gitu loh, Mas. Oke. Karena saya ketika muter-muter juga banyak yang jualan ternyata ya di Pati ini. Banyak. Kalau di wilayah lain mungkin nggak usah jual, nggak usah beli ya, artinya masih banyak ya. Tetapi kalau di Kabupaten Pati ini kan di kota-kota ternyata banyak di pinggir-pinggir jalan yang masih dengan kulitnya kayaknya asik gitu untuk dibeli. Didang kalau nggak salah ya. Oke, kita sudah di penghujung acara Bu. Mungkin ada beberapa poin penting yang ingin panjenengan tekankan sore kali ini. Iya, kembali lagi Mas, bahwasanya pola gizi seimbang ya itu adalah titik terpenting ketika suatu solusi yang dimana untuk mencukupi kebutuhan nutrisi, baik itu saya tekankan terutama untuk anak ya, baik anak dari dia balita, kemudian dia masa prasekolah, sekolah sampai dengan ibaratnya dari dia dalam kandungan sampai meninggal lah. Itu nutrisi seimbang itu, pola makan gizi seimbang itu sangat penting. Nah, itu akan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan ketika pola makan gizi seimbang itu diajarkan dari masa anak. Ya, penting Mas, pola pengajaran. Jadi prinsip kita bahwa saya mengajari anak itu bukan sifatnya teori, matematika harus pintar, bahasa Indonesia harus pintar, tidak aja ya. Tetapi ini loh, kesehatanmu itu lebih penting ketika kamu mau pintar segalanya, kayak gitu ya. Kesehatanmu itu lebih penting ketika kamu mau pintar segalanya gitu ya. Pintar dalam sekolah, pintar dalam agama, pintar itu dasarnya adalah kesehatan. Nah, kesehatanmu sendiri itu adalah ada sumbernya itu untuk memelihara kesehatan adalah pola makan yang seimbang. Jadi konsumsilah beraneka ragam jenis makanan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan gizi sangat beragam ya, Mas. Jadi satu makanan itu tidak selalu istimewa. Maka belajarlah untuk mengkonsumsi beraneka ragam makanan. Jadi melengkapi, istilahnya saling melengkapi. Misalnya seperti sayur bayam itu tinggi Fe-nya, kemudian tapi wortel dia rendah Fe-nya. Jadi saya harus makan wortel dengan bayam karena saya kepengen dapat vitamin A sama vitamin C, kemudian mendapatkan sumber Fe untuk menaikkan HB darah kita. Nah, itu yang harus kita urai itu seperti itu. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak adalah pola-pola makan yang seperti itu. Jadi beraneka ragam makanan, jenisnya, jumlahnya kayak gitu. Jadi kembali lagi ke gizi seimbang itu memang sangat dibutuhkan untuk memelihara kesehatan tubuh kita. Nah, bahwasanya ini juga tadi saya tekankan lagi di masa anak-anak ini memang kita perlu memperkenalkan dari kalau saya menyarankan ketika makanan pendamping ASI, MPASI itu kenalkanlah anak-anak itu beraneka ragam makanan. Mungkin kita takut ya karena muntah atau apa, tapi itu enggak masalah. Ulangi lagi karena masa-masa perkenalan. Ya, mengenalkan makanan itu tidak sehari selesai karena anak itu butuh adaptasi. Nah, jangan takut. Langsung aja diberi lagi, tapi dengan penuh kesabaran ya. Ketika kita memperkenalkan aneka ragam makanan kepada anak-anak itu, libatkan anak ketika memilih makanan. Kemudian memasak, itu libatkan dalam memilih makanan sehari-hari gitu, dalam menyiapkan. Jadi ketika kita belanja, Dek, kita masak apa Dek hari ini? Misalnya kita masak sayur bayam, kita masak ikan, kita masak apa, itu selalu dilibatkan.
Ya, jangan dibilang anak itu ngerusui, tidak. Jadi mereka itu proses belajar yang di dalam rumah. Nah, ini akan membantu menurut John Hopkins ketika kita melibatkan anak-anak dalam pemilihan bahan makanan, menyiapkan makanan sesuatu itu akan membantu memberikan keterampilan kepada anak-anak untuk di masa yang akan datang ketika harus dia menyiapkan makanan untuk diri sendiri. Nah, seperti itu. Apabila jenengan ada masalah seputar masalah gizi dan Anda ragu atau bagaimana, silahkan kami ahli gizi Kabupaten Pati siap menerima panjenengan semua untuk curhat, untuk konsultasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Gitu Mas Ari ya. Baik, semoga cuaca membaik sehingga ketika acara Car Free Day teman-teman Persagi juga memberikan edukasi kembali ya Bu ya di lapangan langsung sehingga bisa langsung ketemu face to face ini. Bisa diskusi langsung. Bu Rini matur suwun sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati. Salam kami untuk rekan-rekan yang ada di RSI Pati. Terima kasih Mas Ari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.